Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan channel Mas Sigit yang akan membahas materi sejarah Indonesia di kelas 12 IPA dan IPS. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran direct instructional. Kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi liberal, kemudian bisa menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi perekonomian Indonesia pada masa liberal, dan terakhir adalah mampu menganalisis apa saja kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baik, glosarium kita hari ini adalah yang pertama liberalisme, yang artinya adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, pengertian defisit yang artinya adalah kondisi ekonomi di mana pendapatan jauh lebih kecil daripada jumlah pengeluaran. Ketiga adalah istilah kabinet yang artinya adalah susunan pemerintahan yang terdiri dari presiden sampai dengan jajaran menteri. Dan keempat adalah ekspor yang artinya adalah penjualan barang dagangan ke luar negeri. Kemudian kelima adalah inflasi, yaitu adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang disebabkan oleh tingginya peredaran uang yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah nasionalisasi, yang artinya adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta ataupun asing. Dan terakhir adalah bank sirkulasi yang bertugas untuk mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah. Baik, gambaran dalam Indonesia masa liberalisme adalah kenapa masa ini disebut sebagai masa liberal, itu karena dalam politik dan sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada prinsipnya, sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang. Dan jelas, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberalisme? Jelas pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi di Indonesia itu sangat tidak stabil. Adapun faktor penyebabnya antara lain yang pertama adalah terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Apa penyebabnya? Itu adalah disebabkan oleh peredaran mata uang. Ada 3 mata uang yang beredar pada waktu itu. Yang pertama adalah mata uang di Japanese Bank, yang kedua mata uang Hindia Belanda, dan yang ketiga adalah mata uang Jepang. Banyaknya peredaran mata uang tidak diimbangi dengan ketersediaan barang yang jumlahnya sangat terbatas. Dampaknya atau akibatnya adalah berbagai harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Ini adalah gambar-gambar dari mata uang di Japanese Bank, kemudian Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Faktor yang kedua adalah blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sejak bulan November tahun 1945 yang bertujuan untuk yang pertama adalah mencegah masuknya persenjataan dan peralatan militer ke Indonesia, dan yang kedua adalah mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Akibat dari blokade ini, hasil pertanian dari pemerintah Republik Indonesia itu tidak dapat diekspor atau dijual ke luar negeri, yang berdampak pada kosongnya kas negara dan pendapatan pajak serta biaya masuk, sehingga pendapatan pemerintah itu tidak sebanding dengan pengeluarannya. Jelas tujuan utama bangsa Belanda melakukan blokade ekonomi adalah untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia. Poin ketiga adalah tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan sebagai akibat dari sering terjadinya pergantian kabinet dan banyaknya pemberontakan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Sebagai contoh, berbagai pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah PKI Madiun, kemudian Darul Islam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh, dan juga ada
Angkatan Perang Ratu Adil, dan sebagainya. Nah, seringnya terjadi pergantian kabinet itu menyebabkan berbagai program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah atau upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal? Jadi yang pertama, pemerintah menggulirkan program Gunting Syafruddin. Apa itu arti Gunting Syafruddin? Yaitu adalah pemotongan nilai uang atau istilahnya adalah centering. Istilah Gunting Syafruddin ini melekat pada masa Syafruddin Prawira Negara ketika beliau menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta kedua. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga barang itu turun. Nah, makanya mulai pada 20 Maret 1950, semua uang yang nilainya 5 gulden ke atas itu dipotong nilainya hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tidak akan membebani rakyat kecil karena pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki oleh mereka yang dengan ekonomi menengah ke atas. Nah, pemotongan ini dilakukan secara harfiah atau ya secara literal gitu ya. Jadi lembaran uang tersebut digunting atau dipotong menjadi dua, untuk kemudian potongan pertama itu menjadi uang dengan nilai setengahnya, sementara potongan kedua itu ditukar dengan obligasi negara, artinya dianggap sebagai utang negara, untuk kemudian baru ditukarkan 10 hingga 20 tahun ke depan. Apa saja dampak dari kebijakan Gunting Syafruddin? Yang pertama, dalam jangka pendek, ternyata Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka diharapkan inflasi itu dapat turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Buktinya, pada tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat menjadi 250% dari tahun 1950. Bahkan jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi kembali terjadi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat dan akibatnya membebani masyarakat dan merugikan pedagang kecil. Program pemerintah yang kedua untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa liberal adalah program Benteng yang terjadi pada masa Kabinet Nasir. Pengertiannya adalah program ini merupakan suatu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar dapat bersaing dengan perusahaan impor asing. Dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial. Caranya bagaimana? Itu adalah dengan cara memberi bantuan kredit kepada kurang lebih 700 perusahaan Indonesia, kemudian impor barang tertentu dibatasi, dan memberikan lisensi ataupun izin impor hanya kepada pribumi. Program Benteng itu dicetuskan pada bulan April 1950 oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, dan secara resmi dihentikan tahun 1953 karena dianggap berat sebelah, yaitu menguntungkan pengusaha asing. Nah, adapun kegagalan dari program Benteng ini adalah karena pemberian fasilitas negara tidak mencapai sasaran. Jadi sasarannya adalah pengusaha pribumi karena dimanipulasi atau dimanipulasi oleh para pejabat negara yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Ini dikutip dari tulisan Prasetyan Toko dalam tulisannya Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter tahun 1999. Analisis lainnya adalah menyebutkan bahwa program Benteng itu gagal karena diterapkan di waktu yang salah. Ketika itu di dunia industri di Jawa dianggap masih lemah, sedangkan arus impor itu begitu kuat, sehingga kapal-kapal yang membawa barang asing yang datang tapi tidak ada muatan ketika keluar dari Indonesia. Itu merupakan tulisan dari PT Mata Nasi dalam Benteng yang gagal memperkuat
pengusaha pribumi. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah sistem ekonomi Alibaba atau pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Di sini Ali digambarkan sebagai sosok pengusaha Indonesia, sedangkan Baba mewakili atau menggambarkan pengusaha non-pribumi ataupun asing. Kebijakan ini diprakarsai Menteri Dalam Negeri kala itu, yaitu adalah Iskak Cokro Hadi Suryo, ya, dengan cara menggalang kerjasama antara pengusaha Cina dengan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi wajib memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Sementara itu, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi atau izin bagi usaha-usaha swasta nasional. Namun dalam pelaksanaannya, program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Kebijakan yang keempat adalah nasionalisasi The Javanese Bank. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan, tentang kata kunci nasionalisasi adalah suatu usaha untuk mengambil ahli badan atau suatu organisasi tertentu, ya. Jadi sebagai sebuah negara yang utuh dan merdeka, Indonesia menginginkan pemerintah yang dikelola sendiri oleh negara dan meninggalkan jejak-jejak kolonialisme. Maka dari itu muncul gagasan untuk melakukan usaha nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Jadi nasionalisasi sendiri adalah gagasan yang lahir dari ide Indonisasi yang berkembang karena adanya keinginan membentuk suatu negara yang bebas dari penjajahan dan merdeka tanpa ada campur tangan orang luar Indonesia. Dan nasionalisasi The Javanese Bank itu diubah menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember tahun 1951 melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral atau bank sirkulasi. Kebijakan yang kelima adalah pembatasan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar. Ya. Jadi untuk pengetahuan, konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara buatan Belanda. Nah, salah satu poin penting hasil KMB adalah bangsa Indonesia dipaksa untuk membayar semua utang selama penjajahan. Jelas, hal itu membuat delegasi Indonesia yang diwakili oleh Bung Hatta awalnya menolak. Namun karena intervensi dari Amerika Serikat, yang merupakan salah satu anggota Komisi 3 Negara, membuat Indonesia harus terpaksa menyetujui untuk mengakui hutang-hutang India Belanda senilai kurang lebih 4,5 miliar gulden, ya, yang awalnya 6,5 miliar gulden, sebagai harga yang harus dibayar dalam pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Nah, sebagai pengetahuan, ini adalah peserta konferensi meja bundar yang terdiri dari delegasi Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian perwakilan Belanda yaitu adalah Van Marschaven, ketua KMB diwakili oleh William Drees. Sedangkan ini adalah dokumentasi penandatanganan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949. Ini adalah dampak dan pengaruh dari KMB. Yang pertama, jelas sejak KMB, Belanda mulai mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia. Ya. Dampaknya yang kedua adalah konflik dengan Belanda itu dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Itu adalah dampak dari konferensi meja bundar, pembatalan meja bundar. Kebijakan yang keenam adalah gerakan As-Saat. Itu adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional dengan cara memberikan modal kepada kaum pribumi yang bermodal lemah, ya, dan memberikan segala perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian.
Jadi tujuan dari gerakan ini adalah untuk melindungi perekonomian warga negara Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Baik, demikian materi kita mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal. Ada 5 soal yang akan saya berikan dan langsung kita akan bahas. Yang pertama, tujuan Belanda melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia adalah A. Untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia. B. Agar pemerintah Republik Indonesia bergabung dengan pihak Belanda. C. Untuk menguji sampai mana Republik Indonesia dapat bertahan. D. Agar pemerintah Republik Indonesia minta bantuan kepada pihak Belanda. Atau E. Agar Republik Indonesia mau menerima kedatangan kembali Nietzsche. Jawabannya adalah A. Untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia. Maka Belanda melakukan blokade ekonomi ya, agar berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan ekspor Indonesia itu terhenti. Yang kedua, tindakan berikut tidak termasuk dalam upaya menata kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu A. Sistem ekonomi gerakan benteng. B. Melaksanakan konferensi Asia Afrika. C. Menerapkan sistem ekonomi Alibaba. D. Nasionalisasi perusahaan asing. Atau E. Plan Casimo. Ini jawabannya adalah betul B. Melaksanakan konferensi Asia Afrika bukan termasuk upaya untuk menata kehidupan ekonomi Indonesia. B. Latihan soal nomor 3. Tujuan utama dilakukannya kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin adalah A. Untuk mengatasi defisit negara. B. Untuk mengurangi defisit dan jumlah peredaran uang. C. Untuk meningkatkan ekspor. D. Untuk mengatasi jumlah peredaran uang. Atau E. Untuk mengatasi utang luar negeri. Jadi jawabannya adalah B. Untuk mengurangi defisit dan jumlah peredaran uang ya, dengan cara memotong nilai uang di atas 5 gulden menjadi setengahnya. Baik, 4. Gerakan benteng dilaksanakan pada masa Kabinet Nasir. Sekitar 700 perusahaan menerima bantuan dari program ini. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan karena A. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. B. Pengembalian kredit yang tersendat. C. Ketidaksiapan pengusaha pribumi. D. Adanya defisit anggaran belanja. Atau E. Angka inflasi yang cukup tinggi. Jawabannya adalah A. Tuh. Jadi banyak sekali baik itu kaum pengusaha pribumi maupun dari pihak pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk memperoleh lisensi atau izin melakukan impor. Terakhir, pengertian dari nasionalisasi The Japanese Bank adalah A. Untuk memiliki The Japanese Bank yang semula milik Belanda menjadi aset nasional bangsa Indonesia. B. Untuk menjual The Japanese Bank untuk memperoleh uang bagi bangsa Belanda. C. Usaha untuk mengganti para direksi The Japanese Bank dengan orang Indonesia agar dapat saling berbagi keuntungan. D. Usaha menghentikan operasi The Japanese Bank di Indonesia karena mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Atau E. Usaha untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan The Japanese Bank oleh pemerintah Indonesia agar saling menguntungkan. Jadi istilah dari nasionalisme The Japanese Bank adalah A. Usaha untuk memiliki The Japanese Bank menjadi aset bangsa Indonesia. Baik, kita langsung simpulkan materi kita hari ini tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Jadi kebijakan ekonomi Indonesia pada masa liberal merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ekonomi pada masa ini. Misalnya kebijakan Gunting Syafruddin, program Benteng, nasionalisasi The Japanese Bank, program Alibaba,
pembatalan KMB maupun sampai dengan gerakan Asaat. Disebut sebagai masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Jadi perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pada saat itu pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Dan pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian, kemudian memicu terjadinya inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan Indonesia yang baru merdeka. Baik, demikian materi kita hari ini tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.